Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat, simpatisan, dan para tamu yang baru pertama kali beribadah di GKP Kramat, juga kepada anggota jemaat yang beribadah secara online. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Bapak sekalian dan saudara-saudara serta anak-anak yang mengikuti ibadah di rumah, di tempat masing-masing serta di gedung gereja GKP Kramat, kita awali ibadah kita di hari Minggu pertama di tahun 2022. Kita percaya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pada minggu hari ini tema rahmat dan tekad. Nas pembimbing berdasarkan Yeremia pasal 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama menyatakan syukur kepada Tuhan atas rahmat dan karunia yang mengantar kita untuk menjejak di tahun 2022. Mari bersatu di dalam doa. Bapa, kasih-Mu kekal, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur, kami dipelihara dengan cara-Mu yang ajaib. Kami dimampukan melewati hari-hari di tahun 2021. Kami diperkenankan untuk ada di tahun 2022. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Ini adalah juga tanda Tuhan mempercayakan kehidupan untuk kami kelola,
untuk kami berdayakan, untuk kami kembangkan, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi saksi-saksi Kristus untuk menghadirkan damai sejahtera bersama sesama. Terima kasih jika kami pada hari ini beribadah bersama, baik kami yang berada di gedung gereja GKP Keramat, kami yang berada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Itu semua karena kebaikan Tuhan kami dimampukan untuk menyediakan waktu, menghususkan diri beribadah kepadamu. Ya Bapa, turunlah atas kami sekalian damai, sejahtera, dan sukacita, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dan kami memperoleh kekuatan untuk terus-menerus mengembangkan diri dan menjalankan hari-hari kami sesuai dengan kasih dan rencana Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kami yang boleh melayani hari ini. Itu semua adalah karena kebaikan-Mu, dan kami sungguh bersyukur untuk semua hal yang baik yang sudah Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa, inilah syukur kami. Berkenanlah Engkau atas ibadah ini, dan kiranya semua yang boleh berjalan dari awal sampai akhir berkenan Roh Kudus-Mu yang menuntun. Di dalam Yesus, inilah syukur dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita mendengar hukum Allah berdasarkan Yakobus pasal 2 ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Berdasarkan hukum Allah, maka kini saatnya kita memeriksa diri kita masing-masing. Adakah kita sudah memenuhi hukum Allah untuk mengasihi sesama seperti diri kita? Jemaat Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, mari kita pakai waktu ini untuk menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita di hadirat Allah, dan kita memulai dengan bersaat teduh pribadi untuk pengakuan dosa di dalam hati. Kita mulai. Kita ucapkan bersama, ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin.
Ibu Bapak diundang berdiri untuk kita menyambut pemberitaan anugerah pengampunan. Saudara-saudara, firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, melainkan juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan yang berkenan menyatakan pengampunan atas dosa yang telah kita akui di hadapan Allah. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memberitakan kepada saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya di dalam Yesus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, dan kini saatnya kita dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Pembacaan pada minggu hari ini berdasarkan Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat 14. Kita mempersiapkan hati, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, perdengarkanlah suaramu atas kami. Kami mengarahkan hati dan telinga kepada sabdamu yang kudus dan mulia, agar senantiasa hidup kami sepadan dengan kehendak Tuhan. Kami semakin mengerti isi hatimu, dan kami semakin dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia sampai akhir di tengah kehidupan yang tidak kami ketahui di tahun 2022 ini. Namun kami percaya Engkau adalah Allah Alfa dan Omega, Tuhan yang setia, yang kekal kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerahkanlah pengertian hikmat yang berasal dari Roh Kudus untuk mengajar dan menguatkan kami. Inilah doa kami ya Bapa, berfirmanlah kami memohon di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini di hari Minggu pertama tahun 2022. Jadi saya mau bilang dulu selamat tahun baru Bapak Ibu. Shalom semuanya. Mari kita mulai menyimak Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung, bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik.
Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memelihara dengan setia. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, selamat pagi. Waduh, ini suara-suara akhir tahun apa suara awal tahun ini ya? Selamat pagi. Nah, itu dia. Itu baru suara tahun baru. Kalau yang tadi itu suara begadang gitu ya, rada-rada parau. Ibu Bapak, saudara-saudara, tema hari ini mau menekankan kepada kita ada pemberian Tuhan dan ada juga respons atau tanggapan dari manusia, rahmat dan tekad. Rahmat itu adalah sesuatu yang diturunkan, diberikan, dikaruniakan. Dalam bahasa lain disebut gracia, disebut grace ya. Itu gratis. Di firman Tuhan sering disebut itu cuma-cuma. Bukan karena kita baik, bukan karena kita nurut sama Tuhan, tapi karena Dia adalah yang awal mengasihi kita. Dia berikan itu lebih dulu. Dan sebagai orang-orang yang dipilih, orang-orang percaya, kita menjawab tawaran Tuhan itu. Kita menjawab karunia yang Tuhan berikan itu, tentu dengan tekad hidup yang kita persembahkan untuk Dia. Kira-kira rangkumannya begitu, saudara-saudara, dari tema ini. Dan kita mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Jika Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, anak-anak sekalian mengikuti alurnya, maka ini happy ending, saudara-saudara. Walaupun awalnya nampaknya susah-susah ya. Ada ibu-ibu hamil, ada mereka yang berjalan di kesulitan kehidupan, mereka berada dalam perkabungan, sedih, berduka, menangis, kehilangan itu bukan hanya soal kematian, tapi bisa juga kehilangan harta benda, kehilangan apa yang dikerjakan, dan segala kehilangan apapun itu berat untuk diterima, apalagi untuk dijalani. Ibu Bapak, akhir yang saya katakan happy ending adalah pada bagian-bagian akhir dari pembacaan sampai ayat 14 tadi, bahwa kata Tuhan, karena engkau adalah milikku, karena engkau menyebut aku Bapa, maka jaminan bagi orang-orang yang menyerahkan hidup percayanya sepenuhnya kepada Tuhan, Dia ganti, saudara-saudara. Dia gantikan semuanya dengan kegirangan, dengan kelimpahan, dengan kekenyangan, dengan kesejahteraan. Dan itu semua diberikan oleh Allah sebagai rahmat dalam hidup orang-orang percaya yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita memandang Allah adalah Bapa. Relasinya amat dekat, hubungannya amat dekat. Dan seorang bapa tahu kebutuhan anak-anaknya, tahu penderitaan anak-anak, tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Dan untuk itulah di tahun 2022, di hari Minggu pertama ini, kita dipanggil untuk
menyerahkan sepenuhnya kekhawatiran kita di tahun ini. Kegamangan kita di masa yang masih pandemi ini. Masih terjadi mutasi virus, masih terjadi gejolak ekonomi, masih terjadi situasi panas secara politik, masih terjadi kebimbangan-kebimbangan dan lain-lain, saudara-saudara. Namun untuk itulah firman Tuhan ini diperdengarkan kepada saudara dan saya. Agar identitas kita sebagai anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, memperlihatkan cara hidup perspektif yang baru, kesempatan di tahun yang baru untuk memulai hal-hal yang lebih optimis seperti tema tahun baru kemarin. Bahwa memandang tahun ini dengan optimis akan membuat kita melakukan hal-hal baik, membuat kita mau bergandengan tangan dengan orang lain, mau membuat kita percaya bahwa berkat Tuhan hadir sehingga memampukan kita untuk menjangkau banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara, maaf nih saya boleh tanya, di sini ada yang rambutnya beruban dan tidak pernah dicat? Bapak pernah dicat nggak rambutnya? Pernah ya? Sekarang berarti belum dicat ya Pak? Apa juga ada yang berubannya? Ibu-ibu ada yang beruban? Yang ubannya ditutupin, temenan sama saya juga ubannya banyak saudara. Kalau kita lihat uban ada dua hal. Aduh belum waktunya nyemir nih gitu ya kalau mama ya. Aduh belum waktunya apa sih istilah kerennya? Di coloring lah gitu ya. Di highlight. Karena kita melihat uban sebagai masalah. Saya ubanan dari SMP. Di SMP tuh rambut saya udah ada uban-ubannya gitu ya. Itu sebagai masalah saudara-saudara. Tapi walaupun uban itu adalah masalah, semua orang beruban kan? Pada waktunya nanti, dia akan datang. Artinya masalah itu selalu datang gitu ya maksud saya ya. Masalah itu gak usah kita cari juga datang sendiri. Masalah itu ada di sekitar kita, bahkan itu ada di dalam tubuh kita. Jika kita mau lihat itu sebagai masalah. Namun dalam hal lain uban bisa mengajarkan kita tentang banyak hal. Jika mau merujuk pada firman Tuhan, merujuk kepada tanda kedewasaan, tanda kebijakan, tanda mahkota yang membedakan perjalanan hidup yang sudah kita lewati seluk-beluknya, berbagai perkaranya, membuat kita semakin matang, saudara-saudara. Kepada kita selalu diberikan berbagai pilihan untuk memandang satu hal dari berbagai sisi. Dan firman Tuhan menolong kita untuk memandang apa yang sedang kita jalani ini tidak selalu dari bagian yang buruk. Tidak selalu dari bagian yang membuat muka kita cemberut. Tidak selalu dari yang membuat nyali kita ciut. Firman Tuhan mengajak kita untuk selalu melihat sisi baik, kesempatan lain. Apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Saya sudah lama menghindari minum ini ya, tapi saya mau pakai sebagai ilustrasi. Jika air di dalam kemasan ini setengah, orang bisa bilang, oh itu kurang penuh. Yang dilihat kurangnya. Tapi kalau orang ada di dalam kehausan, dahaga, misalnya dia hanya melihat 3 tetes aja. Pasti akan dikejar, pasti akan diteguk, pasti akan memberi kelegaan. Dan kita orang-orang timur ya, orang-orang Indonesia. Dalam kehidupan kita bermasyarakat seringkali ada ungkapan untung ya. Di gereja ini kan pinggir jalan nih, pasti ada kecelakaan lah, ada apa, ada orang kecopetan. Untung tasnya yang putus, coba kalau leher yang putus kan begitu ya. Masih ada untungnya saudara-saudara. Siapa kemarin yang nonton sepak bola? Waduh, Indonesia melawan Thailand. Untung masih bisa ngegolin 2 ya. Coba kalau 6-0, waduh malu banget nih kita.
akumulasi dari pertandingan sebelumnya. Untung ada gol 2, jadi 2 sama. Tergantung perspektif juga, kalau dengan akumulasi 6-2. Karena itu saudara-saudara, dalam hidup itu artinya kita diberi kesempatan untuk menelaah dan memilah. Arah hidup kita mau kita bawa seperti apa? Tuhan sudah mengatakan bahwa engkau adalah anakku, aku adalah bapakmu. Jadi kalau Tuhan Allah yang Maha Kuasa menyatakan diri sebagai Bapa, artinya jangan khawatir hidup kita. Meski hari-hari kita belum menentu karena kita manusia yang tidak bisa melihat masa depan. Tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam yang akan datang. Namun sebagai orang-orang percaya kita yakin Tuhan anugerahkan rahmat bukan hanya untuk di dunia ini saja, tapi janjinya selama-lamanya. Dalam hidup di dunia ini atau di dalam hidup kekal bersama Dia. Karenanya saudara-saudara, dengan cara ini maka kita bisa melihat kisah yang Tuhan Yesus sampaikan di Lukas 21 ayat 1-4. Ketika pada saat itu dengan murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan ada orang-orang kaya membawa persembahan, dipetik persembahan dengan angkuh. Lalu di sisi yang lain ada seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, 1 duit ke dalam peti itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ibu janda ini memberi dari kekurangannya, memberi seluruh nafkahnya. Dan itulah yang dipuji, yang dijadikan teladan kepada para murid, termasuk kepada kita. Orang yang bersyukur mampu memberi. Orang yang bersyukur mampu untuk berbagi. Bukan karena dia benghar, bukan karena dia kelebihan, bukan karena dia tak berkesudahan, hartanya istilahnya itu nomornya gak ada tuh duitnya. Tapi karena orang-orang yang mampu bersyukur adalah orang-orang yang mampu menggerakkan dirinya, meringankan beban orang lain. Sebaliknya saudara-saudara, orang-orang yang kikir, orang-orang yang serakah, selalu tidak puas, selalu membandingkan dengan rezeki orang lain, selalu ingin meraih yang terbanyak untuk dia, dan curiga jika ada orang lain ada di dekatnya. Tahun 2021 telah mengajarkan kita banyak hal, terlebih di tengah-tengah pandemi ini. Namun saudara-saudara, ada salah satu survei dari World Giving Index ya, WGI, tahun lalu Indonesia disebut sebagai negara yang meraih 2 dari 3 kategori yang mereka punya. Dan yang paling atas, nomor 1 adalah helping the strangers. Jadi orang-orang Indonesia di dalam masa pandemi mau menolong bahkan orang asing, orang yang gak dikenal, siapapun orang yang datang. Padahal pandemi kita tahu ya, ekonomi merosot, roda kehidupan kita melambat, tapi itu tidak menyurutkan semangat dalam berbagi. Yang kedua adalah dalam kategori donating money. Jadi soal donasi ini bukan soal berapa banyaknya. Di era keuangan digital pada saat ini dengan sumbangan 1.000, 2.000, 5.000, dengan jumlah yang banyak bisa menjangkau banyak orang, jadi setiap orang bisa memberi. Karena tidak alasan bagi kita untuk mengatakan saya punya apa, saya bisa beri berapa. Karena setiap orang sekarang bisa mengakses untuk melakukan seberapapun yang saudara punya dengan hati yang besar. Dan inilah berita baik saudara-saudara di masa pandemi. Orang pikir masa pandemi orang stres, depresi, jatuh miskin, bangkrut. Tapi lihat sisi lain.
Dan ini merupakan rilis internasional. Indonesia menang dalam 2 kategori, itu mungkin termasuk saudara dan saya juga. Mungkin gak seberapa bantuan kita, tetapi jika itu digerakkan bersama-sama, ini menolong kita untuk punya harapan di tahun ini. Jika pandemi masih berjalan, kita punya harapan untuk bergerak bersama. Menolong program pemerintah, menolong para tenaga kesehatan, menolong setiap orang yang berjuang dengan bagian profesi masing-masing. Dan bagian kita itu dihitung, diperhitungkan sebagai gerak yang akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan orang-orang Kristen punya dasar firman Tuhan yang kuat dalam soal mengasihi sesama. Soal menolong orang asing, soal memberi dari kekurangan, bukan memberi dari kelimpahan. Dan itu karena ada rahmat Allah yang besar. Allah yang sudah memberi sedemikian rupa yang amat kaya itu kepada kita. Yang membuat kita sanggup untuk punya tekad yang kuat, memasuki tahun yang baru dengan semangat dan harapan yang baru. Kita berbuat yang baik. Buah-buahnya dirasakan oleh banyak orang. Dan sebagaimana janjinya bahwa semua akan digantikan, akan diberikan, air mata dihapus. Itu adalah tanda pemeliharaan Allah hadir selalu dalam hidup kita. Saudara-saudara, memasuki tahun yang baru, biarlah ini menjadi awal pelayanan kita. Menjadi awal persekutuan dan kesaksian kita. Di Jemaat Keramat tahun 2022 ada banyak kegiatan. Walaupun tidak berlebihan, saya sebut hajatan ya Bapak Ibu Penatua ya. Ada hajatan besar di tempat ini. Jadikanlah itu semangat yang membara dan biarlah itu jadi gerak bersama-sama. Bukan cuma majelis jemaat, pendeta dan penatua saja. Tapi biarlah ini menjadi sambutan yang sama-sama kita mau wujudkan bersama. Apapun program yang dikerjakan, kita topang bersama-sama. Karena dengan cara itulah kita mewujudkan janji Allah. Allah adalah Bapa. Dia menyebut kita anak. Dan kita hadirkan hidup kita sebagai saudara, sebagai partner, sebagai mitra yang mau bergerak bersama-sama. Karena berkat itu mengalir dan semakin banyak saat kita bersedia untuk melanjutkan dan meneruskan berkat itu dengan lebih luas lagi. Selamat memasuki hari-hari di tahun 2022 dengan berkat Allah yang tercurah. Biarlah tekad kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Dia semakin terwujud untuk menyambut tahun rahmat Allah. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kita bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Mari kita mengucap pengakuan iman kita bersama dari gereja, dari segala tempat dan abad yang kita ucapkan secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun dengarlah nas Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan pada hari ini ada 3 amplop, yaitu persembahan amplop diakonia, persembahan ibadah minggu, dan amplop penggalangan dana bencana alam Gunung Semeru. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, persembahan bisa diberikan melalui transfer ke Bank BNI atau ke Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di dalam layar. Dan Bapak Ibu yang ada di gereja, persembahan bisa diberikan ke depan. Sambil persembahan diberikan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 302. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami ketika Engkau selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami yang telah kami lewati hari demi hari. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Ketika pada saat ini ya Tuhan, kami boleh menyatakan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati kehidupan kami, berkati apa yang menjadi baik adanya ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah syukur kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di rumah maupun di gedung gereja. Mohon perhatian sejenak untuk warta 1 minggu ke depan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Pendeta Retno Sri Wardani Ngapon SSI. Terima kasih Bu atas pelayanannya. Kepada Prokantor, pemain musik, LCD, video, dan sound system. Bidang peribadahan dan pembinaan diberitahukan kepada jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran untuk pengajar anak sekolah minggu GKP Kramat. Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi Penatua Korbit Pelayanan Anak atau pengurus Komisi Pelayanan Anak. Bidang keesaan dan kesaksian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 2 sampai 8 Januari 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nats ulang tahun terambil dari Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu
Aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mohon dukungan doa untuk saudara kita yang sakit dalam pergumul dan para lansia. Berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga Bapak Surya Rukmantara, suami dari Ibu Yelestianti Jiun, dalam usia 68 tahun, pada hari Selasa 28 Desember 2021 di Rumah Sakit Mendistra. Almarhum telah dimakamkan pada hari Rabu 29 Desember 2021 di TPU Gunung Putri. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menghibur dan memberi kekuatan. Yang kedua, telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga Ibu Herlina Pristiwati Boru Simantung Kalit, kakak dari Bapak Pintor Simantung Kalit, dalam usia 56 tahun pada hari Selasa 28 Desember 2021. Almarhumat telah dimakamkan pada hari Rabu 29 Desember 2021 di TPU Tanah Kusir. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menghibur dan beri kekuatan. Bidang sarana dan dana, rapat tahunan Majelis Jemaat dan pengawas pembendaharaan jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu 7-8 Januari 2022 bertempat di Villa Pinus Cikretek. Undangan pertemuan Majelis Jemaat dan tim acara pemanggilan pendeta. Majelis Jemaat mengundang tim acara pemanggilan pendeta Johannes Simanjuntak, SSI, untuk menghadiri pertemuan dengan Majelis Jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Januari 2022 pukul 10.00 bertempat di ruang serbaguna GKP Kramat. Informasi kepengurusan komisi-komisi GKP Kramat. Diberitahukan kepada masing-masing komisi GKP Kramat agar dapat segera mencari calon pengurus untuk pengurusan komisi yang baru. Batas waktu sampai dengan tanggal 30 Januari 2022. Evaluasi program. Majelis Jemaat akan melaksanakan evaluasi program setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB bertempat di gedung gereja dan setiap hari Minggu pukul 10.30 WIB bertempat di ruang serbaguna. Untuk warta keuangan dapat Bapak Ibu lihat di warta cetak. Demikian warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita. Kita bersama-sama memanjatkan syafaat. Dan di akhir kita bersama memanjatkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk segala berkat, karunia, anugerah, rahmat yang Kau hadirkan dalam kehidupan setiap kami, baik kami yang beribadah di gedung gereja, dan kami yang berada di manapun kami mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya ini adalah panggilan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ini adalah keistimewaan sebagai umat pilihan Tuhan untuk kami terus bekerja, melayani, dan berbagi segala yang Tuhan karuniakan itu dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih di hari Minggu pertama di tahun 2022, kami dimampukan untuk melayani umat. Kami bersekutu dan sekaligus menyaksikan kemurahan Tuhan bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih Bapa, untuk setiap kekuatan, untuk setiap tarikan nafas, untuk setiap kesempatan yang baik, sehingga kami punya waktu, punya tenaga, punya aktivitas untuk semuanya itu dipersembahkan
demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karenanya di dalam doa syafaat kami sungguh mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Engkau adalah Bapa, Engkau adalah pemilik hidup kami, Engkau adalah penentu yang berdaulat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas hidup setiap kami, sehingga apapun yang kami pilih, kami memilih yang benar, kami melakukan hal yang baik, kami mengerjakan yang berkenan kepadamu, dan biarlah itu menjadi berkat bagi sesama. Kami menyerahkan kehidupan pelayanan GKP Keramat ke dalam pimpinan tangan-Mu, agar semua warga jemaat mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, pendeta konsulen beserta dengan para penatua, PPJ dan aktivis pelayan yang lain, kiranya Engkau beri hati yang terus setia, hati yang terus taat untuk mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan ini dengan sukacita. Di tahun 2022 ada berbagai rencana di tengah-tengah jemaat ini. Salah satunya adalah pemanggilan dan peresmian pelayanan Pendeta Yohanes Simanjuntak sebagai pendeta jemaat. Tuhan memberkati majelis sinode, majelis jemaat beserta Pendeta Yohanes untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada waktunya acara itu dapat berlangsung dan kehidupan pelayanan di tempat ini dapat semakin bergerak seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh upaya untuk pelaksanaan sehingga damai dan sukacita kebersamaan boleh dirasakan. Kami berdoa ya Bapa, di tahun ini dalam kebersamaan Sinode GKP akan dilangsungkan sidang sinode. Di dalamnya pemilihan majelis sinode PPS dan PMS. Biarlah ini juga menjadi gerak bersama jemaat-jemaat GKP dan klasis-klasis. Bukan siapa dan di mana dan latar belakang, namun biarlah orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang terbaik pilihan Tuhan untuk memimpin Gereja Kristen Pasundan, untuk mengelola semua berkat yang Tuhan karuniakan, sehingga kehadiran GKP menjadi berkat bagi Jawa bagian Barat, bagi tanah Jawa, bagi Indonesia, bagi dunia. Bapa di surga, kami berdoa di dalam keadaan pandemi yang belum usai, namun kami mau bersyukur untuk segala upaya baik, termasuk vaksinasi untuk anak usia 6-12 yang sedang berjalan, ataupun booster vaksin untuk kelompok-kelompok tertentu demi peningkatan kualitas hidup. Kami percaya ini adalah kebaikan Tuhan yang memampukan kami untuk berada dalam keadaan yang lebih baik. Ajar kami untuk terus waspada, untuk menjaga diri, menjaga aktivitas, mobilitas kami. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kami di tengah-tengah pandemi ini. Tetap bersyukur, tetap berbagi, tetap melakukan segala yang baik karena kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan terus memakai anak-anak Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah pandemi. Kami berdoa saudara-saudara kami yang mengalami langsung dampak dari bencana alam baik di Semeru dan tempat-tempat lain. Di tempat-tempat pengungsian kiranya kasih Tuhan hadir, pertolongan Tuhan datang, dan kami di tempat ini biarlah kami juga bergerak bersama mendoakan dan mendukung sehingga kesulitan saudara-saudara kami ini boleh menjadi ringan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, setiap orang yang sedang berada dalam keadaan sakit, yang merindukan tubuhnya disembuhkan, tubuhnya dipulihkan, keadaannya menjadi sehat. Ya Bapa, kiranya Engkau menjamah Ibu Partiwi Legio, Ibu Surtinah Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asihati Banyutawa, Ibu Barita Huta Galung, Bapak Zakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawandani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Bapak Ferry Rikin, Bapak Robi Nunuhitu, Ibu Aura Manalu, Ibu Ritayati Danci, dan juga yang lain yang mengalami kelemahan fisik ataupun ada di dalam terapi tertentu karena ada hal yang harus diupayakan untuk keadaan fisik yang baik. Biarlah Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan memberikan kecukupan, memberikan kesabaran
terlebih pengharapan selalu di dalam Tuhan. Kami berduka bersama keluarga besar atas dipanggilnya Bapak Surya Rukmantara, suami terkasih dari Ibu Yelistiani Jiun. Tuhan sudah memanggil dan kiranya penghiburan Tuhan beri kepada keluarga besar agar senantiasa bersandar, berharap dan percaya kekuatan penghiburan Tuhan beri. Demikian juga dengan keluarga besar atas berpulangnya Ibu Herlina Pristiwati Boru Simanungkalit, kakak terkasih dari Bapak Pintor Simanungkalit. Engkau telah menyatakan kehendak-Mu Tuhan, dan kiranya keluarga besar senantiasa dipelihara, dianugerahkan penghiburan, kekuatan, dimampukan untuk menapak di hari-hari depan dengan kekuatan yang Tuhan beri. Dalam doa kami bersukacita bersama dengan anggota jemaat yang berulang tahun di wilayah 1, 3, 5, 4, 7, biarlah mereka bersukacita dengan pertambahan usia. Mereka senantiasa bersyukur untuk kesempatan waktu umur panjang yang Tuhan beri. Dan biarlah saudara-saudara kami yang berulang tahun boleh mengecap kebaikan Tuhan, sehingga hidup mereka juga boleh memancarkan kehidupan yang dibagi dengan penuh sukacita, damai, sejahtera dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar, dan mereka menjadi umat pilihan Tuhan yang mengerjakan hal-hal baik. Bapak, kami berdoa untuk pelayanan 3 gereja, GKP, GPDI, dan GEMIS. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan ini, boleh bergerak bersama, boleh saling topang, baik dalam pemeliharaan rumah ibadah, terlebih di dalam pelayanan bersama. Kiranya kesatuan hati Tuhan beri, dan apapun yang menjadi rancangan program di tahun ini, semuanya itu juga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga evaluasi program jemaat, komisi-komisi, kami percaya bersama dengan Tuhan ada harapan baru, ada kekuatan baru, dan semua yang dikerjakan ini biarlah semata-mata untuk menyatakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dalam syafaat ini kami mau serahkan tiap-tiap keluarga jemaat GKP Keramat, apapun yang sedang digumulkan, apapun yang sedang dihadapi, kami percaya tangan Tuhan selalu datang, menganugerahkan berkat, menolong bahkan memberkati. Tuhan berkati dalam setiap hal yang menjadi kerinduan di tengah-tengah keluarga, menjadi harapan dan cita-cita. Kiranya Tuhan adalah Bapa yang mendengar, Bapa yang peduli, Tuhan yang penuh kasih, sehingga menolong, membangkitkan dan menopang keluarga-keluarga jemaat GKP Keramat. Dan pada akhirnya kami mau menyerahkan setiap kami yang melayani pada minggu hari ini. Terima kasih untuk setiap talenta, kekuatan, waktu, kesempatan yang Tuhan beri. Ajar kami bersyukur, ajar kami terus semangat giat untuk melayani Tuhan, sehingga di kesempatan yang akan datang semakin baik kami memberi yang terbaik untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, jika akhir ibadah ini kami akan kembali ke tengah aktivitas kami, kiranya pertolongan firman Tuhan menuntun kami untuk melihat segala sesuatu dari cara pandang yang baru, sebab Tuhan selalu anugerahkan berkat, kekuatan, dan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru permohonan dan syukur. Kami alaskan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Yesus, dan kami mau bersatu hati memanjatkan doa sebagaimana Tuhan ajar kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup, Ya Tuhan Tiap Jam. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.
kepada Tuhan, pergilah dan sambutlah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah kehidupan saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Jemaat GKP Keramat mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat yang melakukan ibadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati.